Dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Abang Pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih. Sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih ya Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini dan hari ini hadiah terbaik dari Engkau kepada saya dengan perkara ini. Alhamdulillah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sufyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, Maghrib sudah di masjid, Isya, Subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap. Tanpa proses BAP langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar, saya bilang sama teman-teman, dakwah tidak boleh berhenti. Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu kurang lebih 179 km. Begitu kami sampai di sana, turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Diangkat tombak itu jarak 7 meter kena di betis kaki kiri saya ketika saya menghindar. Ternyata kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, para dai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, nabimu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif dilempar sampai tumitnya berdarah-darah.
Apalagi artinya fadlan. Tugas kalian bukan melawan mereka, tetapi mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Alhamdulillah, mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Saya dilarikan ke rumah sakit, harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat dan saya bilang, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz sudah dipanah di sana, sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Saya mengatakan, jangan kamu bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Akhirnya mereka ikut dan kami kembali ke kampung itu. Begitu kami tiba di kampung itu, saya turun lagi dari kendaraan menuju rumah kepala suku. Anak tertua kepala suku ada di halaman rumah dan saya tanya, Abang, ada bapak kepala suku? Anaknya mengatakan, minta maaf, bapak ada di rumah tapi sudah 2 minggu ini sakit, terserang penyakit malaria. Kami tidak bisa bawa ke rumah sakit karena kami tidak punya mobil, kami tidak punya uang. Langsung saya jawab, kami datang ke sini untuk menjemput bapak kepala suku, abang dengan ibu, dibawa ke rumah sakit. Nanti kami yang biaya seluruhnya, kami yang bayar. Alhamdulillah kami bawa kepala suku ini ke sana. Kami rawat dia rumah sakit selama 2 minggu, sehat, sembuh sehat walafiat. Sesudah itu kami cari mereka bekal kehidupan. Antar kembali mereka ke kampung halaman, kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami mulai datang berdakwah di sana. Baru 3 hari kita bicara Islam, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah dengan 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP, langsung nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan keluar, saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus seperti air mengalir. Kapan tidak ada air di bumi orang akan kehausan. Begitu juga dakwah. Maka kami naik ke atas bukit untuk berdakwah. Subhanallah, baru berdakwah 2 bulan, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, fadlan dicari lagi, ditahan untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Setelah 9 bulan itu selesai, saya mulai berpikir, hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menangkap saya itu datang. Dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Bahasa saya ini ternyata membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Begitu keluar dari penjara, saya tidak kembali ke posko dakwah saya. Beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah, beliau bilang, ceritakan Islam kepada kami. Alhamdulillah, ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian, beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat.